Selamat pagi Pak Guru, saya Dini Emilia Marlis, tim dari jurnalis SMA 1 Narmada, ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar ujian nasional kita. Pertama, menurut Pak Guru sendiri, ujian nasional terutama di sekolah kita yang akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer bagaimana? Kesiapan dari segi peralatan kita sudah sangat siap. Kesiapan dari kalian tentu tergantung kalian. Kita sudah menyiapkan pengayaan persiapan itu sudah dari tahun 2015 sejak masuk tahun ajaran 2015-2016 kalian sudah persiapkan. Peralatan ini kita sudah sediakan 134 komputer dengan 4 server. Jadi 3 ruang utama, 1 ruang cadangan. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah ini tidak main-main misalnya, dan sekolah mengeluarkan anggaran juga tidak kecil untuk menyiapkan 134 komputer. Kesiapan apa lagi yang dimaksud? Kesiapan mungkin kalau dari sekolah sudah pasti siap karena prasarana yang Pak Guru telah jelaskan tadi sudah sangat siap. Mungkin dari siswa sendiri tadi kami juga telah menanyakan bagaimana kesiapannya. Jadi hampir mungkin sebelumnya tinggal menyesuaikan saja. Terus lagi saya Pak Guru, berarti Pak Guru sendiri sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Narmada telah menyatakan benar-benar siap untuk menghadapi ujian nasional yang berbasis komputer. Iya, karena sejak awal. Dan ini satu yang perlu diketahui bahwa di Lombok Barat sekolah negeri itu hanya kita yang sekarang penyelenggara UNBK. Kita penyelenggara UNBK dan itu terseleksi karena memang tidak semua sekolah yang mau bisa melakukan itu, bisa menyelenggarakan UNBK. Terbukti hanya sekolah kita yang lulus. Itu artinya sejak kita menyatakan oke, kami adalah penyelenggara UNBK, itu dengan segala konsekuensinya sekolah sudah lakukan. Jadi menyiapkan anggaran, menyiapkan proktornya, menyiapkan teknisinya. Kan di situ ada proktor, ada teknisi. Itu yang tidak lazim di ujian paper based test. Kalau di komputer based test ini yaitu ada proktor, ada teknisi, ada pengawas. Menurut Pak Guru sendiri, pandangan sebagai guru terutama Pak Guru, adakah kekurangan ataupun kelebihannya ujian nasional yang berbasis komputer? Kelebihannya ujian ini tidak memungkinkan siapapun untuk berlaku curang. Dan kami selaku sekolah yang sangat menginginkan dari dulu kualitas mutu, itu jelas menginginkan bahwa sekolah ini harus menjadi pelopor di Lombok Barat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kejujuran dan sebagainya. Karena sesungguhnya tidak ada artinya ketika kita kemudian diketahui bernilai baik tapi akhirnya kita curang. Ini yang menurut saya menyedihkan kalau ini terjadi. Sehingga itu menurut saya anak-anak, saran saya tidak perlu lagi percaya adanya informasi desas-desus, isu-isu yang mengatakan bahwa nanti akan ada di hari H atau ada bullshit, tidak ada. Semuanya omong kosong. Percaya dengan diri sendiri, apa yang sudah dilatihkan oleh sekolah, yang sudah dibagikan buku. Ingat, kita mempersiapkan bukan sekedar ini, kita juga membelikan buku untuk kita pinjamkan kepada kalian. Kalian sudah pegang semua kan? Sudah. Bukunya, detik-detik ujian nasional itu, bayangkan. Kita tidak main-main. Itu menyiapkan bukunya itu dengan anggaran yang begitu besar. Secara massal kita semuanya kita berikan buku kepada anak. Itu bukan untuk diambil bukunya, dikembalikan kepada sekolah. Itu bukti kita kesungguhan. Kita kemudian membuatkan satu persiapan berupa pengayaan tambahan, berupa drill ulangan try out. Itu biaya yang luar biasa. Jadi kalau sampai sebegitu besar pengorbanannya, korban tenaga, waktu, biaya, baik guru, kami, semua unsur, tiba-tiba kalian tidak sungguh-sungguh. Itu yang saya sedihkan. Itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan saya. Apa sih yang anak-anak cari kalau kemudian dia tidak serius? Dia mau main-main lagi. Saya berharap besok persiapan terakhir uji coba janganlah main-main. Terutama anak-anak kelas-kelas yang kemarin ketika dia melakukan uji coba itu di awal itu
bayangkan bekerja tidak kurang dari 1 jam ada itu. Karena dia menganggap ini uji coba, bukan begitu. Justru di uji coba itulah kita mencoba berlaku seperti seolah-olah sudah itu. Nah, besok terakhir ini kita akan melakukan yang namanya geladi. Geladi ini usahakan yang serius. Jadi saya berharap kepada siswa sekolah ini sudah berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak memalukan. Mungkin itu saja yang kami tanyakan, Pak Guru. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sukses buat kalian. Selamat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer SMA Negeri 1 Narmada tahun 2015-2016, dan kita adalah salah satu sekolah yang penyelenggara pertama di Lombok Barat, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita di dalam membuat satu prinsip sekolah unggul, sekolah berprestasi, dan sekolah yang jujur serta terbuka. Jadi tidak ada hal yang perlu kita sembunyi-sembunyikan. Kalian lebih-lebih saya minta harus memiliki kemampuan mandiri, menyelesaikan segalanya mandiri tanpa berharap kecuali hanya kepada Tuhan. Ya, silakan maksimalkan, gunakan buku yang dipinjamkan kepada sekolah yang kita beli itu. Setelah itu kembalikan ya. Jangan lupa. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat berujian nasional, dan mudah-mudahan kalian semuanya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau kalian ingin melanjutkan atau bekerja, mudah-mudahan diterima di tempat pekerjaan. Satu catatan saya merasa sebetulnya sekarang ini keputusan kementerian menurut saya agak merugikan sekolah penyelenggara K13 ya. Karena soal-soal yang diturunkan itu yang disebut dengan irisan itu kan potongan dari K13 dengan KTSP, diambil tengah-tengahnya, itulah soal yang keluar. Tetapi kenyataannya lebih banyak soal yang dari KTSP. Itulah makanya saya katakan ini agak merugikan. Hampir 30 menurut kami, Pak Guru, yang telah mengalami hampir 30% itu tidak sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan. Itulah, jadi mudah-mudahan lah dari peristiwa itu kalian mudah-mudahan tidak terlalu ini dan bisa menyesuaikan segera mungkin ya. Nah, ini sudah kita laporkan ke provinsi bahwa mestinya kementerian membuat 2 jenis soal, K13 tersendiri, KTSP tersendiri. Kalau yang begini ini apa? KTSP dirugikan, K13 lebih jauh dirugikan. Padahal yang disebut dengan ada 3 hal cara penilaian di dalam sebuah proses pembelajaran dari sejak masuk sampai tamat. Pertama, penilaian dilakukan oleh bapak dan ibu guru. Itu tertulis di rapot kalian. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah setiap pembelajaran yang kalian lakukan per 6 bulan, per 3 bulan. Ada namanya mid semester. Kemudian ada lagi penilaian per siswa, per 3 tahun yang dilakukan lewat ujian sekolah. Itu sekolah yang punya kewajiban melakukan evaluasi. Sumbernya dari mana? Dari keseluruhan materi kelas 1 sampai kelas 12. Kelas 10 sampai kelas 12. Nah, terakhir pemerintah melakukan evaluasi. Lewat apa? Lewat ujian nasional. Yang diujikan apa? Mestinya kurikulum yang diberlakukan di sekolah itu. Bukan mengambil materi di luar yang tidak diajarkan. KTSP mestinya KTSP, K13 mestinya K13. Kecewa berat saya sebetulnya dengan keputusan menteri. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.